Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Nurfitriana Bening. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan presentasikan tentang gizi seimbang yang terdiri dari Anissa Rizky Rahmawati, Tina Novia Fahlenti, Eka Pratama Putri, Khofifa Inisatar, Tri Amelia Novia Rizky, Rohilah, dan saya Martina Nurfitriana Bening. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Jumlah gizi harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Artinya jumlah asupan sama dengan jumlah energi yang dikeluarkan sehingga tidak kurang atau tidak berlebih, karena jika gizi yang masuk kurang bisa mengakibatkan stunting atau tubuh pendek, dan jika kelebihan menyebabkan obesitas atau kegemukan. Manfaat gizi seimbang terdiri dari yang pertama itu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh, yang kedua mempertahankan kestabilan berat badan, yang ketiga menjaga kesehatan fungsi organ, keempat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kekurangan gizi adalah dampak dari tidak terpenuhnya kebutuhan gizi anak yang telah berlangsung sejak lama. Bahkan, kondisi ini dapat dimulai ketika bayi atau masih berada di dalam kandungan. Tidak hanya sampai di situ saja. Setelah bayi lahir pun, pemenuhan gizi untuk anak masih perlu diperhatikan, setidaknya sampai ia berusia 2 tahun. Hal tersebut harus menjadi perhatian utama yang tidak boleh disepelekan. Kurangnya nafsu makan anak di usia tertentu, kurangnya ketersediaan makanan, dan gangguan pada proses pencernaan dapat menjadi penyebab kurang gizi. Maka, penting untuk orang tua menjaga kesehatan pencernaan anak. Menu gizi seimbang pada balita. Yang pertama, karbohidrat, seperti nasi, roti, sereal, kentang, atau mie. Kenalkan beragam karbohidrat secara bergantian. Selain sebagai menu utama, karbohidrat bisa diolah sebagai makanan selingan atau bekal sekolah seperti puding roti atau donat kentang yang lezat. Yang kedua, buah dan sayuran seperti pisang, pepaya, jeruk, tomat, dan wortel. Jenis sayuran beragam mengandung zat gizi yang berbeda. Berikan setiap hari baik dalam bentuk segar atau diolah menjadi jus. Yang ketiga, susu dan produk olahannya seperti susu pertumbuhan, keju, dan yogurt. Yang keempat, protein seperti ikan, susu, daging, telur, kacang-kacangan. Tunda pemberiannya bila timbul alergi atau ganti dengan sumber protein lainnya. Untuk vegetarian, gabungkan konsumsi susu dengan minuman berkadar vitamin C tinggi untuk membantu penyerapan zat besi. Kelima, lemak seperti yang terdapat dalam minyak, santan, mentega, roti, dan kue. Mengandung omega 3 dan 6 yang penting untuk perkembangan otak. Pastikan si kecil mendapatkan kadar lemak esensial dan gula yang cukup bagi pertumbuhannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa lemak dan gula tidak digunakan sebagai pengganti jenis makanan lainnya atau seperti karbohidrat. Tips untuk balita susah makan. Yang pertama, mengadakan acara makan keluarga dengan rutin. Biarkan anak melihat Anda mengonsumsi beragam jenis makanan dan berkomentar positif terhadapnya. Yang kedua, biasakan waktu makan yang konsisten, yaitu 3 kali waktu makan utama dan 2 kali makan cemilan tiap hari. Batasi waktu sekitar 30 menit untuk tiap waktu makan. Buatlah keadaan tersebut nyaman untuknya. Ketiga, biarkan anak makan dengan mandiri. Buat makanan praktis yang dapat dipegang dan dimasukkan ke dalam mulut anak dengan mudah.
4. Berikan hanya 1-2 jenis makanan pada anak saat makan, berikan dalam porsi kecil. Kelima, gunakan perlengkapan makan dengan gambar dan warna-warni menarik. Keenam, mengundang anak-anak lain untuk makan bersama. Bagi anak yang susah makan, mereka cenderung makan lebih banyak ketika bersama teman sebayanya. Ketujuh, jauhkan televisi, permainan, binatang peliharaan, dan hal-hal yang mempengaruhi perhatiannya saat makan. Kedelapan, libatkan anak-anak saat memproses makanan yang dihidangkan, mulai dari membeli, membersihkan, hingga memasak dan menyajikan untuk mendorongnya lebih berselera. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.